kalau masih ada kejadian-kejadian, misalnya orang yang mau meminta izin keramaian, Polri tidak akan mengeluarkan itu. Kalau masih ada pihak-pihak yang mengumpulkan orang, pimpinan sudah jelas memerintahkan untuk melaksanakan apa? Segera membubarkan. Itu sudah perintah pimpinan. Makin cerdas. Publik telah mencium bau menyengat dari segala aksi yang mereka lakukan. Ternyata aksi-aksi yang mereka lakukan sangat kental sekali dengan nuansa politis. Apa yang mereka lakukan bukan murni untuk membela agama dan ulama. Lah ini ada apa ini? Nah, usut punya usut, ternyata mereka ini kesulitan mendapatkan izin. Nah, tapi kasihan juga sih mereka ini. Masa ya mau nyari lokasi reunian saja susahnya sudah kayak mau nyari sirkuit untuk balapan Formula E. Nah, jadi ceritanya itu begini. Awalnya mereka ini mau mengadakan reunian tapi nggak mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Sudah ada surat pernyataan dari FPI dan bahkan himbauan dari gubernur bahwa tidak boleh melaksanakan reuni 212 karena itu melanggar Perda nomor 88 tahun 2020 yang sudah dikeluarkan oleh gubernur. Dan FPI sendiri sudah menyanggupi, sudah membuat surat pernyataan juga, dia tidak akan melakukan reuni 212. Kalau misalnya ke depannya dia sudah membuat surat pernyataan, dia kemudian langgar, tidak ada cerita. Saya dengan polisi ya bertindak tegas. Tidak. Polda belum sampai hari ini belum mengeluarkan, ya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan 212. Nah sekarang menurut saya sudah tepatlah kepolisian untuk tidak memberi izin itu gitu. Baik. Kenapa? Karena tidak ada urgensinya. Polisi tak izinkan reuni di Masjid Az-Zikra Bogor. Nasib reuni 212. Masjid Az-Zikra, reuni 212. Pada tahun ini akhirnya bakal digelar di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor, Jawa Barat pada Kamis 2 Desember 2021. Panitia reuni 212 yakin acara bakal berjalan lancar. Tapi kepolisian tegas tak akan izinkan kegiatan tersebut. Alasannya Bogor masih status PPKM level 3. Bagaimana nanti nasib reuni 212? Mengenai izin reuni 212 yang tidak akan turun ini sampaikan langsung oleh Kapolres Bogor AKBP Harun. Bagaimana ya nasib dari reuni 212 ini? Polisi tak izinkan. Bagaimana nasib reuni 212? Kapolres Bogor itu mengatakan sejauh ini tidak akan mengizinkan acara keramaian di wilayah Bogor termasuk untuk acara reuni 212. Mengenai pemberitaan acara reuni 212 di Masjid Az-Zikra, otoritas kecamatan lokasi masjid itu juga ngaku belum ada pemberitahuan acara reuni. Camat Babakan Madang, Cecep Imam sampai Senin sore kemarin, kecamatan belum menerima pemberitahuan acara reuni dari panitia reuni 212 maupun dari Yayasan Masjid Az-Zikra. Camat itu bakal mengecek soal pemberitahuan acara reuni ini pada hari ini. Hancurkan seruncur-hancurnya mengenai pelaksanaan reuni 212. Ketua panitia reuni 212, Ustadz Eka Jaya mengatakan, keputusan dipilihnya Masjid Az-Zikra sebagai lokasi reuni 212 tak lain setelah mendapat berbagai pertimbangan dan masukan dari sejumlah pihak, termasuk pendapat para ulama dalam berbagai musyawarah. Nah, kalau reuni 212 di Masjid Az-Zikra dilarang juga, Ustadz Eka pun pasrah dan hanya bisa berdoa kepada Allah supaya pihak yang melarang berkumpulnya umat Islam itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Ustadz Eka mengungkapkan bagaimana nasib umat berbagai daerah yang sudah menyiapkan diri untuk hadir dalam reuni 212. Umat yang datang itu jauh-jauh loh, ada yang sudah pesan tiket pesawat dari Sumatera. Soal dalih kekhawatiran acara reuni itu akan jadi klaster COVID-19. Ustadz Eka menegaskan reuni 212 Kamis nanti akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Suara.com, acara reuni 212 yang rencananya gelar di Masjid Az-Zikra Sentul, Kabupaten Bogor pada Kamis 2 Desember 2021 ternyata tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Alasan Polres Bogor tidak memberikan izin reuni 212 di Masjid Az-Zikra karena PPKM level 3 yang masih berlaku di sana. Merespons hal tersebut, Aziz Yanuar, pengajar Habib Rizik Sihab, menegaskan dalam aksi unjuk rasa tidak ada nomenklatur. Dia mengatakan perizinan dari kepolisian untuk berunjuk rasa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya Aziz menilai meski tanpa izin dari kepolisian, reuni 212 harus tetap digelar.
Kapolres Bogor AKBP Harun mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan atau mengeluarkan izin soal reuni 212 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bogor tersebut. Apalagi kata Harun, saat ini wilayah Kabupaten Bogor masih menerapkan PPKM level 3. Camat Babakan Madang Cecep Imam sebelumnya mengatakan, pihaknya belum menerima surat permohonan giat atau acara reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor, Jawa Barat. Menurutnya hingga sore ini pihak kecamatan belum menerima surat permohonan tersebut dari panitia ataupun pihak Yayasan Az-Zikra Bogor. Ketua Panitia Reuni 212 Eka Jaya sebelumnya mengatakan, untuk reuni 212 yang semula akan dilaksanakan di Jakarta kini berpindah ke Masjid Az-Zikra Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal itu karena acara reuni 212 yang hendak digelar tidak mendapatkan izin dari Polda Metro Jaya. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mempertanyakan alasan reuni 212 tak boleh digelar di Jakarta, meski kasus COVID-19 melandai. Refli Harun mempertanyakan sikap pihak-pihak berwenang yang melarang reuni 212 digelar di Jakarta, sehingga acara tersebut harus dipindahkan ke Masjid Az-Zikra Sentul Bogor, Jawa Barat. Refli Harun berpendapat bahwa reuni 212 memiliki sebuah daya magis tersendiri apabila tetap digelar di Jakarta. Refli Harun juga menganggap pemerintah cenderung bersikap menentang pelaksanaan reuni 212 karena tak terbiasa bahkan takut mendengarkan kritik dari kelompok yang berseberangan pendapat secara politik. Refli Harun juga mempertanyakan alasan protokol kesehatan yang dianggap menjadi tameng untuk melarang pelaksanaan reuni 212 di Jakarta. Pasalnya menurut dia, gejala pelarangan reuni 212 kerap terdeteksi bahkan sejak aksi 212 pertama kali digelar pada tahun 2016 lalu, meski pada akhirnya kegiatan tetap dapat terlaksana dengan konsisten hingga 2020. Dia juga menyebut tensi politik di balik reuni 212 sangat tinggi karena dianggap merupakan sebuah ancaman bagi kepentingan orang-orang di dalam lingkaran kekuasaan. Refli Harun menjelaskan bahwa reuni 212 memiliki sejarah yang tak terlupakan di kalangan umat Islam yang bermula dari mencuatnya pernyataan Ahok yang dianggap telah melecehkan surat Al-Maidah ayat 51 jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia juga menjelaskan, aksi 212 merupakan aksi lanjutan dari aksi 411 yang diikuti oleh umat Islam dari berbagai elemen untuk mendesak agar Ahok yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta segera diadili. Usai Ahok dipenjara, Refli Harun menjelaskan bahwa reuni 212 yang digelar pada tahun 2017 sebagai momentum untuk merayakan keberhasilan dalam Pilkada DKI Jakarta, sementara pada tahun 2018 disebut-sebut terkait dengan pemenangan paslon Prabowo Subianto Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. Meski Pilpres 2019 telah usai, reuni 212 tetap digelar pada tahun 2019. Hingga kini untuk mempertahankan ikatan silaturahmi di antara para peserta yang telah berpartisipasi sejak 2016, bahkan meski pandemi COVID-19 melanda dunia, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Refli Harun juga menegaskan kembali bahwa reuni 212 adalah momentum yang sangat bersejarah dalam dunia politik, khususnya politik Islam. Sehingga kata dia, banyak kalangan yang merasa agenda reuni 212 harus tetap dilaksanakan demi melestarikan sebuah sejarah yang dinilai sangat memukau di dunia internasional. Jadi sejarah 212 memang tidak lain adalah sejarah politik atau sejarah Islam politik. Pertanyaannya sekali lagi, apakah kita ingin melestarikan 212 atau menghilangkan sama sekali? Begitulah tuturnya.